عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin wal hadirat, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita demikian banyak sehingga akhirnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam satu niatan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam menata hidup dan kehidupan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, indikator sempurnanya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak mendapatkan manfaat bagi dirinya. Demikian isi nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Walau singkat, pesan ini terkandung di dalamnya cukup mendalam dan memiliki banyak kebaikan bagi seorang muslim dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Seorang muslim yang baik tentu senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia pada hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada dirinya. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi seorang mukmin untuk mawas diri di dalam bertindak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa dahulu adalah persoalan perjudian. Al-Quran menggambarkan judi sebagai perbuatan syaitan yang tidak patut untuk diikuti.
Itu berarti bahwa orang yang kerap berjudi telah masuk dalam lingkaran syaitan yang sangat berbahaya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum-minuman khamar, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemajuan teknologi ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik. Dahulu judi hanya dimainkan secara konvensional di lapak-lapak judi. Kini menjadi berkembang mengikuti pola zaman. Judi beralih dalam genggaman yang tersimpan dalam fitur telepon pintar atau smartphone dan bisa diakses dimanapun. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan ruang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap Allah, bahkan kewajiban terhadap masyarakat. Sangat disayangkan bila kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan nista ini. Apalagi kalau generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka yang masih belia justru menghabiskan waktu dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan judi sama sekali tidak mendapatkan manfaat dalam kehidupan, melainkan menjadi mudarat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus-menerus mencoba. Bila menang, dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan bila kalah, dia menjadi penasaran dan akan terus-menerus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kemenangan yang diperoleh hanyalah trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat pejudi. Ambisi dari bermain judi tidak lain hanyalah ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa perlu bekerja. Begitulah kelicikan syaitan dalam memperdaya manusia dengan strategi tazyin, yaitu memandang baik perbuatan maksiat. Padahal di akhirat setan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyesatkan umat manusia. Praktek perjudian apapun bentuknya, baik konvensional maupun online, sama haramnya dalam kacamata agama. Dampak perjudian memberi efek negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntaqun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikkan, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis Bukhari bahwa bermain dengan dua mata dadu di dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imbas dari perjudian antara lain adalah hancurnya sendi-sendi perekonomian. Akibatnya akan berdampak pada peningkatan kriminalitas seperti penipuan, pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal taruhan. Hal ini tentu mengakibatkan gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral anak bangsa akan rusak bila judi online terus merajalela. Oleh karena itu, setiap kita sebagai muslim hendaknya kita jaga diri dan keluarga kita, karena kemaksiatan apabila dilaksanakan dengan merajalela itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurkaan Allah tidak memilih siapa yang melakukan kemaksiatan, tetapi juga akan kena bagi orang yang melakukan kebaikan lebih dampak dari kemaksiatan yang dilakukan. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita berharap, kita berdoa semoga kita Kabupaten Pindrang ini dijauhkan dari perbuatan maksiat munkarat ini, sehingga kita tetap dalam suasana yang rukun, aman dan damai, penuh dengan keberkahan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita ketika kita hidup dalam suasana yang rukun dan damai dengan taat melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض وأخرج لنا من خيرات الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.